Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Lewat ibadah puasa kita pada malam hari ini, kita sangat bersyukur kepada Tuhan di mana kita rasakan perlindungan Tuhan sepanjang bulan Agustus. Pertolongannya bagi kita di dalam seluruh pelayanan kita sangat nyata. Dan kita percaya di bulan yang baru ini, kuasanya, anugerahnya tetap melimpah bagi kita. Dan kita melakukan ibadah puasa kita sepanjang hari ini, Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang menganugerahkan kepada kita pertolongan yang dari sorga, sehingga kita boleh kuat, kita boleh bersuka cita, karena Yesus selalu ada di dalam hidup kita. Kita akan menyembah Tuhan dengan pujian yang mengatakan, besar anugerah-Mu. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan, itulah yang kita terima di sepanjang hari-hari di bulan yang lalu dari Tuhan Yesus. Semakin hari semakin nyata kasih-Nya bagi kita, sehingga hati kita boleh bersuka cita masuk di dalam bulan yang baru. Saudara yang kekasih, mari kita berserah penuh kepada Tuhan, agar seluruh pelayanan di bulan yang baru ini, di bulan September ini boleh berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Kita arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka Dia akan melimpahkan anugerah-Nya di dalam hidup kita, dan pelayanan kita menjadi pelayanan kesaksian yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat sekali lagi pujian ini, kita akui di hadapan-Nya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagi
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Hati kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Bapa, karena benar-benar kami rasakan anugerah-Mu melimpah di dalam seluruh kehidupan kami. Dari awal hingga akhir bulan Agustus, kami lihat perbuatan-Mu yang besar. Kami lihat kasih-Mu, kami lihat pertolongan-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami berkata, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Demikianlah kiranya di bulan yang baru ini, yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami tetap percaya bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau akan tetapkan anugerah-Mu melimpah di dalam hidup kami. Kasih-Mu akan tetap melimpah bagi kami, umat-Mu yang berharap kepada-Mu. Terlebih pada hari ini Tuhan, hati kami sangat bersuka cita, di mana Engkau memberikan kami kekuatan untuk melakukan ibadah puasa kami, di mana kami berpuasa untuk berharap dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, agar seluruh pelayanan kami di sepanjang bulan ini boleh berjalan dengan baik karena pertolongan Roh Kudus-Mu. Karena kami menyadari kami tidaklah siapa-siapa, kami adalah umat yang lemah, bahkan kami penuh dengan segala noda dan dosa. Itulah sebabnya kami selalu datang bermohon kepada-Mu, kuatkan kami Tuhan, urapi kami, perlengkapi kami, tahirkan kami, agar kami mampu melakukan tugas pelayanan kami yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh umat-Mu yang sudah melakukan ibadah puasa pada hari ini. Biarlah Engkau membalaskan kepada mereka sukacita surgawi, agar senantiasa tetap percaya dan beriman bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak pernah jauh dari kami. Engkaulah yang memberikan, menganugerahkan kepada kami kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Itulah yang kami terima pada hari ini, dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Pada saat ini kami melakukan ibadah kami kepada-Mu, walaupun kami ada di tempat yang berbeda-beda, tetapi kami sudah percaya kasih-Mu Tuhan yang mempersatukan kami, dan Engkau maha hadir di setiap rumah umat-Mu untuk senantiasa memberkati kami Tuhan dengan berkat yang dari surga. Terlebih lagi akan mengajar kami dengan firman yang hidup melalui hamba-Mu yang sudah Engkau perlengkapi untuk berbicara kepada kami pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus yang menolong kepada kami, Roh Kudus yang memagari setiap rumah umat-Mu yang sedang beribadah saat ini. Terang surgawi boleh memancar dari setiap rumah sidang jemaat-Mu, sehingga melalui peribadatan kami, benar-benarlah sekeliling kami menjadi daerah yang diselamatkan, karena Engkau maha hadir Tuhan, memancarkan terang yang dari surga. Terima kasih Bapa, seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau telah menolong dan memberkati, memenuhi mereka dengan urapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga benar-benarlah seluruh pelayanan pada malam hari ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah menganugerahkan segala yang baik bagi kita. Karena sesungguhnya Allah kita, Yesus kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Kita puji Dia kembali dengan pujian, Yesus Kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus,
ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ada haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, karena Dialah Allah yang maha tinggi, Dialah Allah yang maha besar dan maha mulia, yang senantiasa kita kagumi di dalam segenap penghidupan kita. Kita angkat pujian, Dialah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga kepadamu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami muliakan
Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga padamu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Haleluya. Hanya Dia yang kita puji dan kita sembah, karena Dia adalah Raja kita yang maha mulia dan maha agung. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan pada saat ini. Mari benar-benar kita buka seluruh bejana kita agar diisi oleh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar benar-benar kita dipuaskan, kita dibaharui, kita dijadikan menjadi anak-anak Tuhan seutuhnya. Kita akan memohon urapan yang penuh untuk hambanya pada saat ini. Agar hambanya terberkati dan kita yang menerima juga terberkati. Kita angkat pujian yang mengatakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, curahkanlah. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Yesus, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Yesus, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Yesus, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, curahkan Tuhan, curahkan
terjadilah saat ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu di tengah ibadah kami pada malam hari ini. Kami rasakan Engkau hadir. Kami rasakan kuasa-Mu melingkupi ibadah kami dari awal hingga di pertengahan ini. Bapa, tiba saatnya kami siapkan hati kami untuk menerima pengajaran yang daripada-Mu lewat firman-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan bagi kami semua. Sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah saat ini. Bahkan tetangga-tetangga kami yang boleh mendengar peribadatan kami. Curahkanlah kuasa-Mu Bapa. Nyatakanlah mujizat-Mu. Memulihkan seluruh keberadaan umat-Mu. Memulihkan setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Agar semua beroleh hidup di dalam segala kelimpahan. Semua boleh diselamatkan untuk mengerjakan pekerjaan yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang berbicara bagi kami. Dari awal sampai akhirnya pemberitaan firman. Kiranya Roh Kudus bekerja, mengurapi kami semuanya, memenuhi kami, membaharui kami menjadi anak-anak Tuhan seutuhnya. Terberkatilah hamba-Mu yang menyampaikan dan kami yang mendengar, menerima, bahkan semua orang yang mendengar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Apakah suara saya terdengar? Oh. Puji Tuhan, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah, doa, dan puasa kita di bulan September 2023 ini. Tema firman Tuhan di malam ini mengambil judul puasa untuk kemerdekaan yang sejati. Puasa untuk kemerdekaan yang sejati. Jadi malam ini kita fokus membahas tentang betapa penting dan dahsyatnya manfaat berpuasa itu, terutama di zaman sekarang ini atau di akhir zaman ini, saudara-saudara, agar kita sungguh-sungguh mengerti kebenaran tentang berpuasa. Dalam ibadah tengah minggu kemarin, Pendeta Susi sudah mengambil bagian di dalam pengajaran tentang doa, khususnya doa syafaat. Ya. Maka malam ini tiba gilirannya kita membahas tentang puasa, yang isinya serupa dengan firman tengah minggu, yaitu saudara-saudaraku, kita harus bertekun untuk keselamatan dan kemerdekaan umat Kristus di akhir zaman ini. Seperti teladan Abraham yang memohon keselamatan untuk umat Allah di Sodom, khususnya untuk Lot dan keluarganya. Sebelum Sodom dimusnahkan Allah dengan api dan belerang. Betapa gigihnya Abraham memohon kepada Allah, saudaraku. Sepertinya permohonan itu adalah permohonan yang bertele-tele dan terlalu berani tawar-menawar dengan Allah yang Maha Kuasa. Namun Allah dengan sabar menjawab setiap tawaran yang disampaikan atau dikatakan yang diminta oleh Abraham. Menyatakan kepada kita semua bahwa bukannya Allah tidak sabar, tetapi memang saudara-saudaraku, karena dosa dan kejahatan orang-orang Sodom dan Gomora itu sudah keterlaluan ya, sudah melebihi batas ya, dan sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Nah, saudara-saudaraku, dalam ajaran Injil sepenuh, riwayat Sodom dan Gomora itu adalah gambaran tentang peradaban atau kehidupan umat manusia di akhir zaman, di zaman kita hidup sekarang ini. Maka apa usaha kita untuk memastikan bahwa kita memperoleh kasih karunia Allah yang menjamin keselamatan dan kemerdekaan kita di akhir zaman ini? Selain berdoa, tentu saja ada upaya-upaya lain untuk dapat menggugah belas kasihan Allah dicurahkan kepada umat, yaitu dengan berpuasa. Seperti tema malam ini, puasa untuk kemerdekaan yang sejati. Sesuai dengan ajaran Injil sepenuh tentang dalil kehidupan umat Kristen. Dalil kehidupan Kristen itu adalah yang diajarkan Tuhan Yesus, minta, cari, ketok.
Firman Tuhan Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Maka saudara-saudaraku, selain meminta dengan doa dan mencari dengan menjadi murid Tuhan Yesus yang bertekun dalam firman Kristus, masih ada satu upaya lagi untuk dapat memastikan pintu kasih Allah terbuka untuk kita. Itulah mengetuk pintu kasih Tuhan Yesus dengan berpuasa. Mengingat dinamika perubahan dunia yang begitu cepat menuju berakhirnya zaman dengan kehancuran dunia seperti Sodom dan Gomora itu. Itu adalah kebenaran firman Allah. Renungan kita di malam ini. Maka sekarang mari kita periksa nubuatan firman Allah tentang berpuasa untuk kemerdekaan yang sejati. Mari kita buka Alkitab kita, sama-sama kita akan membaca ayat-ayatnya dari kitab Yesaya pasal 58. Ini nubuat. Yesaya 58 ayat 5 dan 6. Yesaya 58 ayat 5 dan 6. Demikianlah firman Allah. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Amin. Saudara, inilah kehendak Allah. Ya. Jelas, ini kehendak Allah untuk berpuasa di dalam kebenaran. Maka saudara-saudaraku, apa makna firman Allah yang dinubuatkan Nabi Yesaya ini? Apa yang menjadi kehendak Allah di dalam nubuatan Nabi Yesaya ini? Sederhana sekali, saudara. Sederhana. Saudaraku, agar berpuasa itu jangan sekedar kebiasaan, tradisi, upacara, tanpa mengerti makna dan tujuan berpuasa itu. Tanpa punya target apa puasanya itu. Saudaraku, seperti teladan yang dilakukan Abraham ketika kerabatnya Lot sekeluarga, agar kerabatnya Lot dan keluarga bisa luput dari kebinasaan. Ketika Abraham meminta, ia mengerti betul apa yang harus dia minta. Itu sebabnya ia mulai dengan angka 50 jiwa yang benar. Kemudian ditawar lagi, sampai akhirnya Abraham berhenti di angka 10. Renungkanlah saudara-saudaraku, itu bukan hanya sekedar berani-beranian saja, saudara-saudara. Renungkanlah bahwa di situ ada hikmat, ada kecerdikan, ada kerendahan hati. Demikianlah pula ketika kita berpuasa, saudara-saudaraku, kita harus tahu apa tujuan puasa kita dan mengerti makna puasa kita. Maka, saudara-saudaraku, puasa yang seperti apakah itu? Tidak salah lagi. Itulah puasanya murid-murid Tuhan Yesus. Karena hanya murid-murid Tuhan Yesus sajalah yang menerima karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Dengan perkataan lain, untuk mengetahui rancangan dan kehendak Allah. Saudaraku, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, saat momentum bulan kemerdekaan yang lalu, kita kembali diingatkan kepada peringatan firman Allah yang telah turun sejak bulan September seperti sekarang ini, tahun yang lalu. Itulah tema GBIS yang lahir dari sidang majelis besar, agar umat GBIS waspada
dan berjaga dalam menghadapi dinamika perubahan dunia yang semakin cepat, baik secara alam, geopolitik, perekonomian, dan dipicu semakin cepat oleh kemajuan teknologi. Contohnya teknologi cyber, teknologi chip. Namun, saudara, di antara begitu banyak dinamika perubahan di dalam dunia ini, apa yang paling penting untuk kita waspadai? Apa yang harus penting kita perhatikan sehingga kita harus berpuasa lebih sungguh-sungguh lagi? Itulah intisari firman Tuhan di malam hari ini. Di dalam ibadah dua puasa kita di bulan September yang punya nama istimewa di Indonesia, September Ceria. Menjelang 1 tahun peringatan firman Allah yang lahir dari sidang majelis besar ke-28 September tahun yang lalu. Maka, saudara-saudaraku, kembali seperti di bulan kemerdekaan yang lalu, kali ini nama bulan September menjadi inspirasi utama untuk firman Tuhan di malam hari ini. Yaitu pesan Roh Kudus yang harus disampaikan di awal bulan September, yang sudah terlebih dahulu saya sampaikan kepada kaum pria minggu siang kemarin. Di sini ada kaum pria, tidak apa-apa ya kalau disampaikan kembali. Ini pesan penting. Demikian juga sudah saya sampaikan di minggu malam dalam ibadah fellowship lewat Zoom. Dan malam ini harus disampaikan kepada sidang jemaat melalui ibadah doa puasa. Dan kalau Tuhan Yesus berkenan, juga pada waktunya akan disampaikan pada jemaat di GBS Kupang. Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, menurut lagu yang mempopulerkan nama September Ceria itu, September itu disebut ceria, dan dikatakan karena ia mengantar berjuta kesejukan. Ia mengantar berjuta kesejukan. Apa maksudnya? Di Indonesia, saudara-saudaraku, begitu datang bulan yang memiliki akhiran kata ber, September, Oktober, November, Desember, itu pertanda datangnya musim hujan yang sejuk. Saudara-saudaraku, datangnya bulan musim hujan yang sejuk itu kalau masih normal ya, saudaraku. Iklimnya masih normal ya. Sekarang kan udah global apa ya namanya climate change ya. Ya, saudara. Berarti tapi di sini kita menarik kesimpulan keunikan nama September terletak pada akhiran kata ber itu. Seperti halnya Oktober, November, dan Desember yang akan semakin unik jikalau kita memperhatikan akar katanya. September berasal dari kata sep yang dalam Indonesia disebut sabta atau 7. Seperti halnya juga Oktober yang berasal dari kata okta atau 8, oktagon, segi 8. Dan November yang berasal dari kata novem yang artinya 9, bahasa Latin yang artinya 9. Demikian juga Desember yang artinya 10. 7, 8, 9, 10 ya. Desi yang berasal dari kata desi atau deka, desimal, ya, puluhan. Dekade 10 tahunan. 10. Nah, saudara-saudaraku, maka mengapa bulan ini disebut September padahal sekarang kita sudah berada di bulan yang ke-9? Penyebabnya adalah ditambahkannya bulan Januari dan Februari menggeser posisi September, Oktober, November, Desember oleh Kaisar Romawi atau penguasa Romawi Julius Kaisar. Pemimpin bangsa Romawi yang membuat kalender Julian, ya, namanya kalender Julian, untuk merubah kalender yang lama. Dan kalender Julian itu mulai berlaku di tahun 44 sebelum Masehi atau 44 tahun sebelum Kristus Yesus lahir, yaitu di zaman pemerintahan penerusnya Kaisar Agustus. Itu sebabnya ketika kalender ini diresmikan, diabadikan juga nama para kaisar itu. Juli yang berasal dari kata Julius Kaisar untuk bulan Juli, dan bulan ke-7, dan Agustus ya untuk mengambil dari nama Kaisar Agustus.
saudaraku. Sejak itulah posisi September bergeser, demikian juga posisi Oktober, November, Desember, yang sekarang berada di posisi yang tidak sesuai lagi dengan namanya. Menjadi inspirasi untuk firman Tuhan di malam ini, bahwa fakta sejarah menyatakan di zaman dahulu ada penguasa yang begitu berkuasanya, yaitu kerajaan Romawi, ya, begitu berkuasanya dia sehingga mampu merubah penanggalan dan waktu. Supaya kita yang hidup di zaman ini waspada dan berjaga, karena firman Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa di akhir zaman pun akan muncul penguasa dunia dengan kekuasaan yang tidak kalah dari pendahulunya ini. Mengapa disebut pendahulu? Sesuai dengan nubuatan Alkitab dalam kitab Daniel tentang patung Nebukadnezar. Ya, saudara-saudaraku. Di zaman kerajaan Babel, yang menyatakan kemunculan penguasa-penguasa dunia dari zaman ke zaman sampai akhir zaman. Dengan ciri ya, bahwa setiap muncul kerajaan baru, maka bahasa kerajaan itu akan menjadi bahasa internasional. Sejarah mencatat bahasa kerajaan Babel, ya, kerajaan yang berkuasa di dunia pertama kali itu, ya, zaman Nebukadnezar itu, ya, bahasa kerajaan Babel itu, yaitu bahasa Aram, pernah menjadi bahasa internasional. Taunya dari mana, Bang? Taunya dari Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Nggak ada orang Israel yang ngerti. Mengapa? Karena itu bahasa Aram. Jadi Tuhan Yesus itu memiliki pengetahuan dan pergaulan yang sangat luas. Pergaulannya juga sangat luas. Ya, dia pakai bahasa internasional, bahasa Arab. Dilanjutkan ketika Media dan Persia menjadi penguasa dunia, ya, bahasa Persia menjadi bahasa internasional. Kemudian dilanjutkan dengan bahasa Yunani di zaman Kekaisaran Yunani. Bahasa Yunani atau bahasa Gerika menjadi bahasa internasional. Itu sebabnya Injil Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Kemudian dilanjutkan lagi dengan bahasa Latin menjadi bahasa internasional di zaman kerajaan Romawi. Itu kalau kita belajar biologi itu ya semuanya bahasa Latin. Nama pohon, nama binatang, nama manusia purba. Akhirnya, saudara-saudaraku, bahasa Inggris di zaman sekarang ini yang menyatakan bahwa Inggris adalah kerajaan dunia yang terakhir. Makanya saya ngajarin anak-anak saya tuh bahasa Inggris, gitu, ya, bukan bahasa Mandarin, bukan, bahasa Inggris, ya, itu yang terakhir, bahasa internasional, ya. Bahasa Mandarin nggak bakal bisa, kenapa? Karena Cina ini sekarang yang berkuasa ini kan dia bukan kerajaan, bukan kerajaan. Kerajaan dulu ya kerajaan Mongol. Cina itu dijajah dulu sama bangsa Mongol. Kota terlarang itu kan rajanya Raja Mongolia. Cina muncul ya zaman Mao Zedong. Ya. Inggris jadi bahasa terakhir dan menjadi peringatan kepada kita bahwa nanti dari kerajaan yang terakhir itulah akan muncul penguasa dunia. Maksudnya dari Inggris, Bang, dari London. Belum tentu. Yang pakai bahasa Inggris tuh Amerika pakai bahasa Inggris, Australia pakai bahasa Inggris. Belum tentu. Yang pakai bahasa Inggris lah. Gitu. Ya. Nah, saudara-saudaraku, penguasa dunia yang akan muncul itu dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sebagai penguasa keji. Yang tertulis juga dalam kitab Wahyu. Kemunculan penguasa keji itu sesungguhnya adalah merupakan puncak dari dinamika perubahan dunia yang tepat itu. Dengan perkataan lain, ketika penguasa yang keji itu muncul, itulah tandanya zaman akan berakhir. Dia muncul untuk mau menertibkan dunia dan mensejahterakan dunia karena krisis. Karena krisis, sudah.
Tandanya udah muncul nih, COVID, perusahaan pada bangkrut, orang pada PHK, kemiskinan di mana. Belum pada puncaknya belum. Tapi kita tahu nanti kemana nih arahnya, kita udah tahu. Nah, kalau seluruh dunia sudah krisis seperti pandemi COVID, nanti akan muncul tuh satu orang mau ngatur. Pasti muncul. Itulah dia. Jadi ini nyata, bukannya dongeng. Ya, kalau jauh kakek saya mungkin seperti cerita. Sekarang udah nggak bisa seperti cerita. Kita mesti waspada. Kita bersyukur itu ada sidang majelis besar kasih peringatan. Waspada terhadap dinamika perubahan dunia yang begitu cepat. Ya, saudaraku. Dia mau menertibkan dunia, mensejahterakan dunia, membuat dunia menjadi seimbang semuanya, padahal dia adalah musuh Kristus atau antikris. Yang akan meninggikan di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah, bahkan ia akan duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Inilah inti atau pusat dari segala kewaspadaan kita di zaman ini. Untuk itulah kita berdoa syafaat seperti Abraham. Dan untuk itulah kita harus lebih giat lagi berpuasa. Terusku saya bersaksi kalau beberapa tahun ini saya berpuasa lebih banyak dari biasanya. Dan saya berusaha setiap minggu ada puasa saya. Untuk apa? Untuk itu. Untuk itu. Jangan sampai kita mati konyol. Maka untuk itulah kita harus menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang asli, yang sejati, sesuai firman dan teladan Tuhan Yesus. Ya, yang nanti akan kita pelajari lebih dalam lagi di waktu mendatang. Kita baca ayat terakhir, Lukas 4, Lukas 4 ayat 17 sampai 19. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Tahun rahmat loh, saudara-saudaraku, bukan kecelakaan nih yang mau datang. Tahun rahmat itu. Bayangin tuh 2 puasa yang murid-murid Tuhan Yesus tuh memang nantinya mau mendatangkan rahmat, bukan sebaliknya, saudaraku. Inilah satu konsep yang saya dapatkan selama ini, yang disebut keselamatan di akhir zaman. Ada keselamatan di akhir zaman tuh, ada tuh. Ada. Maka saudara-saudaraku, mari kita berpuasa di dalam kebenaran sesuai nubuat Nabi Yesaya tadi. Yaitu puasanya murid-murid Tuhan Yesus yang selalu mau mengikuti firman dan teladan Yesus Kristus. Seperti yang tertulis dalam ayat 19 tadi, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itulah berpuasa yang benar sesuai dengan firman Allah tadi di dalam nubuatan Yesaya dalam ayat-ayat yang pertama tadi, yang mengatakan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap ku. Kuncinya apa, saudara-saudara? Kuncinya adalah perkataan Tuhan Yesus ketika ia membaca kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Jadi kuncinya adalah Roh Kudus. Hidup oleh Roh. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam nats ini, Tuhan Yesuslah yang menjadi kegenapan dari nubuatan Yesaya. Tuhan Yesus penuh dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus adalah teladan. Tuhan Yesus adalah guru. Namun bukan berarti bahwa nubuatan ini hanya digenapi oleh Yesus Kristus saja, bukan. Karena semua umat harus mengerjakan kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Harus mengerjakan.
yaitu memerdekakan banyak jiwa. Berarti nubuat Nabi Yesaya itu berlaku juga untuk kita. Kita pun harus penuh dengan Roh Kudus. Hal ini sejalan, saudara-saudaraku, dengan kurikulum tahun pengajaran yang dimulai di bulan September ini. Kita akan mulai dengan bahan pelajaran baru yang bukan lagi pelajaran dasar, melainkan pelajaran lanjut tentang hidup oleh Roh atau hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang kita sebut pelajaran sekolah Roh Kudus. Maka saudara-saudaraku, jadilah murid-murid sekolah Roh Kudus yang nanti akan kita bahas lebih dalam dan lebih dalam lagi di waktu mendatang. Namun secara singkat, yang disebut dengan murid sekolah Roh Kudus adalah murid-murid yang sungguh-sungguh bertekun belajar firman dan keteladanan Kristus. Fokus. Karena kita butuh kemerdekaan yang sejati atau sungguh-sungguh merdeka. Firman kemerdekaan di bulan yang lalu telah menyatakan bahwa kita harus membangun dan memperkuat diri kita masing-masing dengan kebenaran yang memerdekakan. Menjadi rumah doa dengan benar-benar menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Kristus Yesus, batu penjuru. Agar kita sungguh-sungguh merdeka dan tetap sejahtera di tengah-tengah dinamika perubahan dunia. Bahkan sampai kepada puncaknya sekalipun penguasa keji itu sudah muncul. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus yang mengajarkan kepada kita lebih lanjut. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudaraku, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Namun sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian rumah doa. Bawa hidupku sekarang kepada Kristus Tuhan, di mesbamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baik, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, untuk pimpinanmu dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terlebih untuk lawatanmu dengan firman-Mu yang indah, Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang berkuasa.
Terima kasih Bapa di dalam surga, kembali Engkau telah memperingatkan kepada kami agar kami lebih fokus, lebih tajam lagi Bapa di dalam surga, di dalam kewaspadaan dan berjaga-jaga kami, supaya kami Bapa di dalam surga ketika harinya datang, bukan hari yang gelap yang datang, melainkan tahun rahmat-Mu yang datang di dalam kehidupan kami. Umat-Mu yang tetap terpelihara dan sejahtera di akhir zaman. Terima kasih Bapa di dalam surga, biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus yang memeteraikan firman-Mu ini menjadi ingat-ingatan Tuhan, terukir di dalam hati dan sanubari kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya Tuhan Engkau melawat setiap rumah tangga, setiap rumah yang mengikuti ibadah ini. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah rumah Tuhan setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah dua puasa ini. Dan Engkau Bapa menjamah seisi rumah kami, mempersatukan kami di dalam nama-Mu, di dalam kasih-Mu, dan di dalam kebenaran Injil-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam pergumulan kami di malam hari ini untuk pelayanan dan ibadah yang akan kami adakan Tuhan, kami selenggarakan selama bulan September ini. Biarlah kiranya rahmat-Mu, kasih-Mu menaungi setiap ibadah kami, Roh-Mu yang kudus memimpin ibadah kami, Bapa di dalam surga, setiap jam-jam pelayanan yang diselenggarakan di dalam gereja kami, GBS Jalan Baladewa. Ya Bapa, ibadah 2 Rabu, besok Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam pimpinan-Mu, demikian juga ibadah tengah minggu anak, demikian juga ibadah kaum wanita, kaum muda, demikian terlebih Bapak ibadah raya kami, ibadah sabat kami yang dilanjutkan dengan ibadah kaum pria dan sekolah minggu, biarlah di dalam setiap ibadah itu, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, hadirat-Mu, ya Bapa di dalam surga, memenuhi setiap ibadah kami. Bapa di dalam surga, Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan, agar mereka Bapa mempersiapkan dirinya untuk mempersembahkan pelayanan sebaik-baiknya Bapa, di dalam kebenaran, di dalam kasih, dan di dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk rumah ibadah-Mu, Gereja Betel Injil Sepenuh Jalan Baladewa, biarlah kuat kuasa-Mu yang senantiasa menjaga gereja-Mu, Bapa, melindungi daripada segala yang jahat, roh-roh jahat, orang-orang jahat, demikian juga ajaran-ajaran sesat. Pulihkanlah gereja-Mu itu ya Bapa, kirimkanlah pekerja-pekerja-Mu untuk melengkapi anggota tubuh-Mu, GBIS Jalan Baladewa, sehingga GBIS Jalan Baladewa Bapa di dalam surga semakin berakar, bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kebenaran Injil. Terima kasih Bapa. Memancarlah kemuliaan-Mu dari gereja itu Bapa ke sekeliling, ya Bapa, untuk menjamah tetangga-tetangga kami, sehingga mereka betul-betul merasakan Bapa, bahwa kasih-Mu nyata, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah sidang jemaat. Berikanlah tanda-tanda ajaib Bapa seperti masa-masa yang lalu kepada Tuhan setiap hamba-hamba-Mu di mana Engkau berkenan Tuhan Yesus. Agar tanda-tanda ajaib itu bahwa boleh dinyatakan juga di tengah-tengah jemaat GBS Jalan Baladewa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Mau berdoa buat kehidupan umat-Mu Bapa, dari yang termuda sampai yang tertua, jiwa baru jiwa lama sekaliannya. Biarlah kiranya Engkau yang membela mereka di dalam setiap pergumulannya, mereka yang bergumul untuk rumah tangganya, mereka yang bergumul untuk keluarga dan saudara-saudaranya Bapak di dalam surga, mereka yang bergumul untuk pekerjaannya, mereka yang bergumul Tuhan untuk masa depannya, kaum muda kami di dalam pendidikannya, demikian juga untuk perjodohannya Bapak. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapak. Khusus untuk Tuhan jemaat-Mu yang sakit, Tuhan yang lemah, Bapak, lepaskanlah mereka dari sakit penyakit dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khususnya untuk Ibu Gembala kami di masa tuanya, Bapak, biarlah ia tetap di dalam sejahtera dan Bapak di dalam surga kelegaan di dalam gendongan-Mu, menikmati kasih sayang-Mu juga urapan untuk tetap melayani-Mu, Bapak, memberitakan Injil-Mu setiap pagi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami doakan Bapak untuk bangsa negara Indonesia ini, biarlah kiranya Engkau yang melindungi dari berbagai tulah-tulah tanda-tanda akhir zaman. Ampuni dosa kesalahan bangsa kami, biar bangsa kami mendapat kasih karunia-Mu, selamatkanlah oleh kebenaran Injil-Mu. Urapi hamba-hamba-Mu, Bapa, kirimkan pekerja-pekerja untuk melengkapi jumlah penginjil-penginjil di Indonesia, supaya bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan. Saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jumlahnya lebih banyak daripada saat kemarin kami berdoa kepada. Pimpin para petobat baru dengan kebenaran Injil-Mu, biar berita Injil-Mu sampai kepada mereka dan meluas di seluruh Indonesia.
Rawatlah pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari pusat sampai daerah, biar roh takut akan Engkau senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, ulurkanlah tanganmu untuk menghancurkan segala bentuk kelaliman di dalam pemerintahan kami, kelicikan, keserakahan, Bapa di dalam surga, arogansi, demikian juga radikalisme, Bapak hancurkanlah dengan kuasa di dalam namamu. Menjelang tahun pemilu, ya Bapak, tahun politik ini kami serahkan kepadamu, biar kuat kuasamu yang menjaga bangsa negara ini, Tuhan, dijauhkan dari segala perpecahan, kerusuhan, dan berbagai macam kesukaran. Terima kasih Bapak di dalam surga. Demikianlah mohon anugerah kasih karunia keselamatan bagi umat pilihanmu bangsa Israel, biar Bapak kuat kuasamu yang memegari negara ini di tengah-tengah krisis dunia. Selamatkanlah oleh kebenaran Injilmu, kirimkanlah pekerja-pekerjamu, terutama Tuhan untuk melengkapi jumlah penginjil-penginjil dari umat pilihanmu, agar Tuhan namamu, Tuhan dihormati, disegani, ditinggikan di seluruh Israel. Memberkati bagi kota Yerusalem, agar Yerusalem penuh dengan damai sejahteramu, terutama lawatan rohmu yang kudus, Bapa di dalam surga, untuk memberkati setiap peziarah-peziarah yang datang dari seluruh dunia, dan juga bagi seluruh penduduk kota Yerusalem, agar mereka tidak hanya sekedar menjadi pemandu wisata, tapi Engkau merubah mereka Tuhan untuk menjadi pemberita-pemberita kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kami serahkan Tuhan kehidupan kami sepanjang malam istirahat ini Bapa. Biarlah kiranya sementara tubuh kami terhadap roh kami berjaga-jaga, agar esok Tuhan kami bangkit menjadi umat yang Kau berkati, menjadi umat pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah ibadah dan doa permohonan kami, kiranya disempurnakan, dan kami peralaskan hanya di dalam nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah ini dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita foto dulu ya. Boleh dinyalakan kameranya. Nah, ya. 1, 2, 3. Ada lagi. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati.